tapi namun selanjutnya seperti yang ramai diperdebatkan kita lihat di media, bahwa pengacara daripada Dr. Tipa mengatakan bahwa dakwaan ini telah ditolak, maka Dr. Tipa telah dibebaskan dari segala dakwaannya, kan begitu, kan betul itu dakwaannya. Namun yang perlu kita jelaskan ya, bahwa seperti yang dikatakan para pengacara daripada Dr. Tipa tersebut, ini sudah dianggap sudah tidak akan lanjut lagi perkara itu, menurut pemahaman kita dan juga dengan aturan KUHP itu tidak benar. Yang benar adalah kita ini sesuai dengan dasar hukum, di mana pasal 75 ayat 4 KUHP yang terbaru berbunyi, ini saya bacakan langsung supaya jelas semua masyarakat tahu ya. Dalam hal surat dakwaan batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, hakim memberikan kesempatan satu kali kepada penuntut umum untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan kepada pengadilan negeri. Artinya ini kan undang-undang yang mengatakan. Jadi ini saya pikir tidak perlu lagi diperdebatkan ini, karena jelas udah hukum acara yang mengatur, dan itu terbukti bahwa sekarang seperti yang kita dengar juga berada di media, bahwa setelah jaksa penuntut umum melakukan perbaikan terhadap dakwaannya ya, yang kemarin dieksepsi itu, maka sekarang seperti yang kita dengar di media dan juga dapat informasi dari rekan wartawan, bahwa dakwaan itu kan sudah didaftarkan sekarang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan sudah diterima, dan bahkan sudah dijadwalkan untuk persidangan. Seperti informasi yang kita terima adalah hari Kamis tanggal 6 bulan 8 dibuka lagi sidang untuk itu. Jadi itu sebenarnya sudah clear, tidak ada yang perlu didebatkan. Tinggal nanti dakwaan ini dibacakan lagi ya. Kalau nanti pengacara dari Dr. Tipa melakukan eksepsi, silakan lakukan eksepsi. Tapi kan yang jelas ya kan, dalam dakwaan eksepsi yang dakwaan yang dieksepsi itu adalah yang kedua itu adalah belum masuk terhadap pemeriksaan pokok perkara, baru masalah itu aturan normatif hukumnya yang di situ yang dieksepsi. Jadi itu saya pikir sudah sangat jelas. Itu dalam penjelasan analisa seorang dokter Rehat Huta Barat melihat dakwaan itu kan sudah dilimpahkan lagi untuk diproses di pengadilan di tanggal 6. Dengan proses itu tetap seorang Iqbal sebagai terdakwa untuk duduk di depan hakim ya. Itu udah pasti. Itu udah nggak perlu lagi saya pertanyakan, udah pasti, karena setiap jaksa penuntut umum membacakan dakwaannya itu terhadap seseorang terdakwa di pengadilan, itu udah jelas status daripada orang tersebut adalah sebagai terdakwa. Karena kalau dari kejaksaan itu kan masuk terdakwa, kalau masih di dalam proses penyidikan di kepolisian masih tersangka. Jadi ya jelas posisinya adalah akan didudukkan sebagai di posisi kursi terdakwa. Itu udah pasti itu. Kepastian hukum, perbedaan antara bebas demi hukum atau masih proses berkas itu dilimpahkan ke jaksa untuk dipersidangkan, itu secara substantif bisa dijelaskan? Oh iya, itu jelas. Jadi yang kemarin itu kan dakwaan pada jaksa penuntut umum kan dieksepsi, ya kan? Yang dieksepsi itu adalah aturan normatif hukumnya. Jadi yang dikatakan bebas demi hukum, ya bebas demi hukum terhadap dakwaan itu. Dakwaan yang akan dianggap dakwaan itu adalah kabur misalnya nih. Ya, betul. Kabur nih dakwaannya. Kenapa kabur? Karena ada dilakukan jaksa penuntut ini dikatakan kabur dan kurang cermat, itu yang dikabulkan. Yang lain-lain kan tidak dikabulkan, kan gitu kan, tidak dikabulkan majelis hakim. Yang lain-lain yang dikabulkan itu adalah karena dakwanya kabur dan dianggap kurang cermat. Kenapa? Karena ada penggabungan undang-undang KUHP yang lama dengan yang baru. Harusnya harus tegas saja dipakai yang baru gitu. Itu dasar sebenarnya. Nah, sekarang kita lihat apakah
dakwaan kan sesuai tadi dengan kita bilang tadi pasal 75 ayat 4 itu kan itu memang mengatur diberikan ruang secara undang-undang bahwa jaksa penuntut umum itu diberikan kesempatan 1 kali untuk memperbaiki dakwaannya. Berarti kan udah daftar perbaiki. Nanti dibacakan lagi dakwaan itu. Kalau nanti itu dakwaannya tetap mereka eksepsi, tapi karena hakim menilai misalnya dakwaannya ini udah sempurna, tidak ada lagi yang artinya kabur, kan dikabulkan ditolak ini eksepsinya, otomatis masuk kepada pemeriksaan pokok perkara persidangan gitu. Dengan proses dakwaan yang dibacakan dan dakwaan baru, pertanyaan itu ada proses lidik baru atau presidik baru nggak sih? Tidak, kan itu kan mereka cuma disuruh memperbaiki kan disuruh dengan pasal 754 itu kan bahwa jaksa penuntut umum diberikan kesempatan 1 kali untuk memperbaiki dakwaannya. Poin itu ya? Itu aja poinnya. Oke. Dengan poin itu berpendapat dari kuasa hukum itu bebas demi hukum tidak ada ya dalam konteks ini ya? Tidak ada. Artinya maksudnya bebas demi hukum jadi udah berakhir perkara, bukan. Karena gini ya, ini yang perlu kita mungkin kasih pandangan untuk para masyarakat, ya kan? Betul. Jadi perlu diketahui ya, jaksa itu adalah posisinya adalah sama seperti itu adalah pengacara negara, sedangkan pengacara terdakwa yang ada. Dan jaksa itu adalah kapasitasnya ya, cuma menyajikan yang diduga ada suatu perbuatan tidak pidana terhadap perkara ini. Bukan jaksa itu adalah bukan punya kapasitas memutuskan. Mereka cuma menyajikan, ya kan? Ibarat makanan ini, jaksa itu udah cuma ibaratnya koki menyajikan, tapi nanti yang menyatakan enak atau tidak ini makanan bukanlah jaksa, tapi adalah hakim nanti yang menyatakan disajikan ini, jaksa penuntut umum mensajikan ini perkara, menyatakan ini ada punya unsur pidana, akan nanti ini bla bla bla. Tapi yang menyatakan terbukti atau tidak ini kan hakim, bukan jaksa yang menyatakan terbukti ini pidananya. Kira-kira gitu. Oke, menarik nih dari sisi nanti dakwaan akan dibacakan nanti oleh JPU dan pihak terdakwa juga akan melihat dakwaan apa yang akan dikenakan. Karena kan juga kemarin ada dugaan pasal yang terindikasi di paksaan itu pasal 32 ayat pasal 32 dan pasal 35. Karena kan harusnya substansinya pembuktian pencemaran nama baik dalam konteks ijazahnya Pak Jokowi diduga palsu. 2 substansi itu bisa dijelaskan karena memang dia meragukan pasal yang 32 dan 35. Bisa bisa. Jadi kalau udah masuk ke sana itu kan udah masuk pokok perkara. Nanti. Jadi ini kan kita belum bisa kita mengomentari ke sana karena ini kan masih di dalam ranah dakwaan ini mereka eksepsi. Yang dieksepsi adalah masalah aturan normatifnya. Belum masuk pokok perkara. Kalau udah itu nanti yang dibilang itu masuk di dalam pokok perkara itu diuji. Itu diuji nanti sana, belum sekarang. Nanti setelah masuk ini pokok perkara, disitulah diuji semua itu kebenarannya itu terbukti atau tidak gitu. Oke. Tapi kan Pak Iwan juga mengikuti terkait fitnah, ya kan Dokter Tifa dan Profesor yang Usman sudah RJ dengan memfitnah bahwa ijazahnya Pak Jokowi terindikasi palsu dan dia menyebarkan di sebuah salah satu dugaan di sosmed dan akhirnya dia kena dalam konteks laporan seorang Pak Jokowi. Dan Pak Riyad sendiri sebagai analis hukum bisa membaca itu enggak? Apakah dasar yang akan masuk substansi dugaan-dugaan yang akan kena dalam proses yang dilakukan oleh dua itu yaitu Profesor dan Dokter Tifa? Jadi gini, kita juga ada beberapa melihat para komentar ataupun masukan daripada para pakar-pakar hukum pidana, ya kan? Mereka juga mengatakan dan kita pun sependapat dengan itu bahwa ini biarlah ini didorong, udah pasti jalurnya didorong masuk kepada ranah persidangan. Karena disinilah semua diuji apakah dakwaan saat ini, dakwaan pada nanti jaksa penuntut ini bisa terbukti atau tidak. Di sini, dan kalau misalnya nanti terbukti, hakim akan memutuskan akan dipidana.
Tapi kalau misalnya nanti tidak terbukti apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, dan itu bisa semua dakwaannya itu bisa di counter semua pada baik dokter Tipa, baik misalnya para pengacaranya, memang pun nanti para keterangan pertimbangan daripada para ahli-ahli, ya kan, bisa juga mereka bebas kan gitu. Betul. Jadi sebenarnya ini biarlah ini berjalan sesuai dengan aturan mekanisme hukum. Nanti fakta-fakta maupun keterangan-keterangan ahli, ya, yang nanti membuktikan, nanti hakim menimbang, gitu loh. Hakim menimbang setelah dipertimbangkan, dianalisa, diteliti semua fakta-fakta yang terjadi persidangan maupun keterangan ahli maupun keterangan saksi fakta, ya, yang begitu banyak itu, ya kan, berkasnya begitu tebal, ya kan, itu nanti hakim yang punya setelah mereka menimbang itu mereka punya yakin, kalau memang yakin ini terbukti melakukan suatu pencemaran baik, ya pasti akan dipidana. Dan walaupun misalnya hakim setelah menimbang dan meyakini, meneliti, yakin juga tidak terbukti, dibebaskan. Jadi itu semua saya pikir akan terjawab dengan jelas dan tegas setelah nanti proses persidangan berjalan. Oke, bicara yakin, kemarin juga ada perdebatan terkait keyakinan hakim. Namun dari bisa terdakwa itu kuasa hukumnya tapi apapun dengan keyakinan bisa. Memang hakim itu punya keyakinan untuk memutuskan. Tapi kalau belum ada fakta bahwa ijazahnya itu ditunjukkan di depan masyarakat itu asli, ya itu ya ada kriminalisasi dalam proses ini gitu. Tapi Pak Rehat kan sering bersidang nih, ya kan, yang harus disaksikan kan ahli, temannya atau UGM sudah menyatakan itu ada kekuatan hukum bahwa Pak Jokowi ijazahnya asli, tapi beda pendapat dengan kuasa hukumnya. Itu gimana? Oke, jadi gini, hakim itu menyatakan secara terbukti dan meyakinkan sesuai dengan keyakinan mereka, itu kan tidak ujug-ujug. Itu kan sesuai dengan proses panjang yang nanti dalam proses persidangan banyak. Jadi itu hakim itu menyatakan keyakinannya adalah setelah melihat fakta-fakta yang terjadi pada persidangan. Baik itu misalnya bukti secara tertulis, baik itu bukti-bukti yang diberikan keterangan saksi-saksi yang sering mendukung, baik itu ya keterangan-keterangan ahli yang begitu banyak diperiksa, ya kan mereka kan banyak dapat unsur, bukan cuma dari satu alat bukti, misalnya alat bukti kertas, bukan, tapi kan banyak yang mendukung ke sana. Jadi bukan selalu harus seperti mana aslinya. Tapi kalau kita bicara hukum ya, kalau bicara asli tidak, apalagi ini menyangkut langsung ijazah ya. Ijazah itu kan sesungguhnya kan ada yang memproduk. Yang memproduk itu siapa? Adalah suatu universitas. Ijazah ini termasuk apa ini ijazah? Apakah ini bukti akta autentik? Ya kan? Kalau akta misalnya ini jadi akta autentik, ini kan akta autentik itu kan contohnya ada beberapa contohnya yang diproduk oleh notaris, itu akta autentik yang diakui oleh negara. Termasuk juga ini yang diproduk daripada kampus ini kan akta autentik gitu loh, ya kan? Yang menyatakan ini akta ini, misalnya ini dikeluar ijazah, ini kan menjadi akta autentik. Siapa yang menyatakan ini ijazah ini benar produk mereka? Ini dulu, siapa yang punya kapasitas? Roy Sulo kayak yang menyatakan ini kapasitasnya, atau orang lain siapa? Yang punya kapasitas adalah kampusnya, UGM-nya, kan ini kan menyangkut UGM. Ya UGM yang punya kapasitas untuk menyatakan itu memang produk mereka. Apa yang dikatakan mereka? Produk mereka apa? Bahwa dikatakan itu benar. Contohnya, bahwa benar bahwa kita langsung aja kepada ini ya, bahwa benar Pak Jokowi adalah mendaftar di Universitas Gadjah Mada tahun sekian. Ada lagi apa lagi? Ada lagi mengatakan bahwa angkatan dia adalah si A, si B, si ini, satu angkatannya, betul. Bahwa Pak Jokowi mengajukan sidang skripsi, misalnya tanggal sekian, itu fakta kan? Betul. Bahwa Pak Jokowi di ini untuk mendukung akta itu kebenarannya, bahwa Pak Jokowi di wisuda sidang skripsi tanggal sekian, itu faktanya gitu. Jadi bukan lagi jadi orang dari luar yang mengatakan itu fakta. Ini yang dinilai itu kan jadi akta kan karena didukung oleh itu gitu loh. Jadi sekarang sudah semua menyatakan
apa UGM, Temannya juga. ya temannya juga udah menyatakan bahwa Jokowi memang besar dari situ. Jadi siapa lagi yang bisa, saya pikir nggak bisa dibantah lagi gitu menurut pandangan saya ya sebagai kepala hukum ya. Apalagi yang sudah langsung menyatakan udah rektornya langsung yang punya sangat kapasitas gitu loh, bukan cuma teman kuliahnya lagi tapi udah rektornya langsung itu loh, yang itu adalah sah secara konstitusi gitu loh. Tapi kan dikritik dengan memang disebar di sebuah sosmed pernyataan rektornya sendiri, salah satu seorang ibu ya kan menyatakan memang Pak Jokowi kuliah di sini dan punya ijazah. Iya. Tapi kritikan dia tidak menunjukkan ijazahnya langsung dan menyatakan aslilah dugaan dia. Itu gimana? Jadi gini ya, kalau nanti itu diladenin, kalau semua nanti pejabat-pejabat yang ada di negeri ini minta harus tunjukin secara begitu gamblang, nanti akan jadi nggak jelas lah aturan hukum kita nanti. jadi itu tidak harus. Tapi kan sebenarnya kita kembali lagi ya, Pak Jokowi sendiri kan sudah mengatakan apabila nanti pengadilan ya kan atau hukum yang meminta atau memanggil, dia harus tunjukkan, dia akan tunjukkan. Terus harus gimana? Jadi nggak bisa dong ujuk-ujuk harus sekarang tunjukin aja biar selesai. Ya nggak ada aturan, repot nanti ini. Kacau ini nanti apa kita ini aturan hukum menjadi orang-orang yang tidak jelas gitu kan. Tapi ketaatan hukum seorang analisa Pak Rehat Huta Barat melihat ini tetap pelapor itu wajib untuk datang. Sebenarnya kalau untuk pelapor itu kan sebenarnya sudah dari awal kan bisa diberikan kuasa, bisa diwakili ya orang lain. Kalau misalnya kan yang meminta itu kan bukan harus pelapor sendiri yang harus datang, tapi ini kan udah masuk di dalam mekanisme tata cara persidangan. Betul. Yang meminta harus hadir itu adalah jaksa yang menghadirkan. Jaksa minta nih tanggal sekian pelapor untuk sidang bisa. Misalnya jaksa pun tidak hadirkan, hakim bisa minta perintahkan jaksa, tolong hadirkan saksi pelapor, ya harus dihadirkan. Tapi kalau tidak diminta, ya kan sebagai pelapor itu kan nggak bisa langsung ujuk-ujuk datang. Kalau dia tidak ada agendanya diminta sana, kan pelapor itu kan harus jelas agendanya. Diminta hadir tanggal sekian, kan udah panggilan itu. Dan agendanya ini minta untuk keterangan. Jadi kehadiran pelapor itu tidak ujuk-ujuk, dia harus langsung hadir tanpa ada panggilan. Ya harus dipanggil dia kan, karena dia kan udah diwakili, kepentingan dia kan udah diwakili oleh negara. Ya, negara siapa yang mewakili? Pengacara negara siapa? Jaksa penuntut umum. Jadi gitu, tidak harus seperti yang saya lihat ada di media itu sebut nonton, ada salah satu pengacara katakan, oh dia sebagai yang terpaksa itu harus dia langsung hadir dong. Nggak begitu juga, ya kan? Kan yang udah ada tata cara beracara di pengadilan udah ada, gitu kan? Yang ada di situ yang mengatur protokolnya persidangan itu adalah hakim, yang istilahnya menyiapkan semua mewakili kepentingan semua korban udah ada jaksa. Yang sebagai terdakwa ada pengacaranya di sana kan gitu. Jadi ini yang beracara di sana kan itu. Jadi semua ada mekanisme lah, ada aturan di sana. Bicara aturan tadi